في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون yang mana hasil rapat itu saya diminta untuk menjadi ketua panitia pemilihan pengurus DKM yang baru. Tertib pemilihan ketua DKM Masjid Al-Ikhlas periode 2022-2025. Pasal 1 pembukaan. Tertib pemilihan pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas periode 2022-2025 berpedoman pada musyawarah dan mufakat dan atau berdasarkan suara terbanyak dan ditetapkan dalam rapat atau musyawarah di malam hari ini. Pasal kedua, maksud dan tujuan pemilihan. 1. Pemilihan diselenggarakan oleh panitia pemilihan dalam suatu rapat atau musyawarah jamaah Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Batam Nirwana Residen, Kelurahan Batam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Yang kedua, pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara musyawarah atau mufakat atau melalui pemungutan suara. Yang ketiga, pemilihan ketua DKM yang selanjutnya ketua DKM terpilih memiliki hak prerogatif untuk menentukan jajaran pengurus DKM dalam satu periode masa jabatan. Ayat yang keempat, satu masa periode dalam jabatan ketua DKM adalah selama 3 tahun, sebagaimana yang telah kita laksanakan dalam beberapa sejak masjid ini berdiri, rata-rata semua 3 tahun. Pasal ketiga, panitia pemilihan. Panitia pemilihan sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban 1. Memperlakukan calon peserta secara adil dan setara. 2. Memelihara arsip dan dokumen, menjaring atau meminta usulan dari para jemaah sekalian. Calon ketua DKM adalah jemaah dan warga Perumahan Batam Nirwana Residen, Kelurahan Batam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Kenapa ini kita jadikan persyarat utama? Karena apapun yang kita lakukan kalau tidak ikhlas maka hasilnya akan sia-sia. Ketentuan B, memiliki sifat dan perilaku yang baik, amanah dalam kehidupan sehari-hari. Poin C, memiliki integritas dan teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Poin D, mempunyai wawasan yang luas, berpandangan ke depan, visioner, serta mempunyai pergaulan yang baik. Poin G, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Pada calon yang bersedia yang diusulkan sebagai untuk nanti dibacakan oleh calon tersebut. Yang kedua, calon ketua DKM harus hadir pada saat rapat atau musyawarah pemilihan dengan tidak. Sini Pak. Untuk yang pertama kami persilakan ke Bapak Haji Amru Jamal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana yang sudah disebutkan ketua pemilihan, setiap calon harus membacakan atau mengutarakan program kerjanya bila terpilih. Dari saya atas nama Amru Jamal, program kerja bila nanti terpilih, yang pertama akan melanjutkan program yang sudah berjalan dengan baik. Kemudian mungkin akan mengevaluasi program-program yang sekiranya kurang berjalan dengan baik. Mungkin program-program yang sudah baik seperti buka puasa setiap Senin, pengajian dewasa, karate, kajian Sabtu, Ahad, pada subuh dan lain-lain. Banyak tadi sudah disebutkan oleh ketua sebelumnya. Kemudian yang kedua, memaksimalkan fungsi dari Baitul Mal Masjid atau BMM. Karena mungkin selama ini karena ini baru mungkin belum maksimal. Dan muamalah Masjid Al-Ikhlas, cita-cita saya sih nanti Masjid Al-Ikhlas punya minimarket, jadi namanya Al-Ikhlas Mart. Yang ketiga,
Yang ketiga, berkolaborasi dengan institusi di bawah jajaran Yayasan Mutiara Al-Ikhlas seperti Masjid Ta'lim Al-Ikhlas, TPG Al-Ikhlas, dan Gema Al-Ikhlas dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhlas. Kemudian yang keempat, melibatkan perangkat RT RW dalam setiap kegiatan Masjid Al-Ikhlas. Bagaimanapun juga jamaah itu adalah warga atau ya warga dari setiap RT atau setiap RW masing-masing. Jadi itu satu paket. Makanya kalaupun ada kegiatan masjid, kita harus kerjasama dengan perangkat RT RW. Yang kelima, membuat website sebagai pusat informasi Masjid Al-Ikhlas. Jadi nanti kita akan kumpulkan informasi medsos, ada YouTube, WA, dan segala macam. Kita akan kumpulkan jadi satu, membuat website Masjid Al-Ikhlas. Jadi supaya informasinya tidak hilang-hilang. Apalagi kalau di WA, kalau sudah ke atas hilang, malas lagi carinya, scroll ke atas ya. Yang keenam, Imam Masjid Exchange. Apa ini? Mengadakan pertukaran Imam Masjid Al-Ikhlas dengan imam masjid lain. Maksudnya ini mungkin imam masjid di sini boring ya, dia perlu pengetahuan baru. Jadi nanti kita akan ditukarkan ke masjid lain dan masjid lain akan ke sini, atau istilahnya saya sebut Imam Masjid Exchange. Yang ketujuh, bekerja sama dengan pesantren di wilayah terdekat. Di wilayah terdekat Masjid Al-Ikhlas dalam program pengembangan Al-Quran. Mungkin seperti mendatangkan gurunya, atau nanti ada acara satu malam menginap di sini untuk khataman dan lain-lain. Kemudian bekerja sama dengan Yayasan Mutiara Al-Ikhlas dalam membangun sarana dan prasarana pendukung Masjid Al-Ikhlas. Yang kesembilan, memaksimalkan setiap acara peringatan Hari Besar Islam atau BHBI. Yang kesepuluh, membentuk karakter yang islami bagi generasi muda di lingkungan perumahan Batam Nirwana Residen. Kita tahu untuk sekarang adalah sangat berat sekali dalam mendidik anak. Jadi masjid nanti sebagai pusat untuk mendidik para remaja. Mungkin itu dari saya, programnya nggak banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, stakeholder yang ada, Pak RT, RW, dan pihak yayasan yang berkenan memenuhi undangan panitia untuk hadir malam ini dalam acara pemilihan Ketua DKM periode 2022-2025. Selanjutnya saya akan menyampaikan visi dan misi saya seandainya saya dipilih oleh bapak-bapak sekalian untuk menjabat sebagai Ketua DKM 2022-2025. Visi saya adalah menjadikan masjid nyaman sebagai kegiatan pusat ibadah, silaturahmi antar jamaah, khususnya Muslim, BNR, dan sekitarnya. Adapun misi dari saya, ada beberapa yang saya sampaikan, tapi saya menyampaikan secara garis besar. Pertama, membentuk pengurus DKM yang ramping dan efektif. Kedua, menata ulang seluruh kegiatan yang lebih efisien berdasarkan rapat pengurus. Ketiga, penyampaian laporan kas masjid secara rutin kepada stakeholder yang ada dan seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas. 4. Penunjukan dan pelatihan petugas fardu kifayah. Ini sangat vital
beberapa kali kita kejadian petugas kita tidak ada dan kita menunggu dari masjid tetangga. Nanti kita akan konsentrasikan petugas tersebut harus ada di komplek kita. Kelima, usulan renovasi atap masjid dengan melibatkan bapak-bapak stakeholder yang ada dan seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas serta umat muslim yang ingin berkontribusi. Saat ini kita alami bersama, masjid kita sudah bocor, atap kita sudah limit waktunya 10 tahun lebih. Jadi kami berkeinginan di samping nanti kita akan memaparkan masjid, kita paralel membangun masjid kita. Selanjutnya, pengajuan mobil jenazah yang melibatkan seluruh stakeholder yang ada, Bapak RT, RW, pihak yayasan, atau umat muslim di luar masjid kita yang ingin berkontribusi. Ketujuh, usulan selanjutnya adalah usulan pembuatan tempat wudhu. Sama tadi semua stakeholder yang ada, Bapak RT, RW kita libatkan, yayasan, dan umat muslim yang ingin berkontribusi. Bapak Ibu ketahui bersama saat ini masjid kita terlalu dekat dengan tempat wudhu. Najis, karpet yang kita investasikan selama ini rusak, basah. Kena basah nanti kita investasi lagi, jadi butuh perawatan yang lebih. Selanjutnya, hal-hal yang sifatnya prioritas akan dirapatkan kembali selanjutnya. Demikian yang saya sampaikan, misi saya untuk kedepannya seandainya saya terpilih sebagai Ketua DKM periode 2022-2025. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون